Bismillahirrohmanirrohim. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama di channel Bantu Infoin. Baik, langsung saja informasi lengkapnya. Info penting, aturan resmi terbaru, nasib honorer R2 dan R3 dalam seleksi P3K 2024 menuju pengangkatan ASN penuh waktu. Pemerintah telah mengeluarkan aturan terbaru yang mengatur pengangkatan tenaga honorer dengan status R2 dan R3 dalam seleksi P3K 2024. Aturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi agar dapat memperoleh status sebagai ASN, baik dalam bentuk P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, tenaga honorer yang tidak lulus dalam seleksi CPNS 2024 atau tidak mendapatkan formasi dalam seleksi P3K 2024 masih memiliki peluang untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kebijakan ini menjadi solusi bagi tenaga honorer yang selama ini belum memiliki status kepegawaian yang jelas. P3K paruh waktu merupakan pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan menerima upah sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menata tenaga honorer secara lebih sistematis dan memastikan kebutuhan ASN di berbagai instansi dapat terpenuhi dengan baik. Terdapat beberapa tujuan utama dalam pengadaan P3K paruh waktu, antara lain, 1. Menyelesaikan penataan pegawai honorer. 2. Memenuhi kebutuhan ASN di berbagai instansi pemerintah. 3. Memperjelas status tenaga honorer agar dapat mengisi jabatan ASN yang sesuai. Meningkatkan pelayanan publik agar lebih optimal. Honorer yang ingin diangkat sebagai P3K paruh waktu harus terdaftar dalam database BKN dan memenuhi salah satu dari dua kriteria berikut. 1. Pernah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lulus. 2. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 tetapi tidak mendapatkan formasi. Setelah dinyatakan lolos, tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu akan mendapatkan nomor induk P3K atau nomor identitas ASN sebagai tanda kepegawaiannya. Proses pengangkatan P3K paruh waktu akan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan P3K paruh waktu ke Menpan RB. 2. Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan untuk setiap instansi. 3. Setiap instansi menentukan unit penempatan dan kualifikasi yang dibutuhkan. 4. BKN menetapkan nomor induk P3K bagi tenaga honorer yang lolos seleksi. 5. P3K paruh waktu resmi diangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam proses pengangkatan ini, terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan pembatalan pengangkatan, yaitu 1. Honorer mengundurkan diri sebelum proses selesai. 2. Honorer tidak melengkapi dokumen tepat waktu. 3. Honorer meninggal dunia sebelum resmi diangkat. P3K paruh waktu yang telah resmi diangkat wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan perjanjian kerja yang mencakup. 1. Nama jabatan yang ditempati. 2. Ekspektasi kinerja yang harus dicapai. 3. Unit kerja tempat penugasan. 4. Skema kerja yang telah ditetapkan. 5. Masa perjanjian kerja yang berlaku. 6. Hak dan kewajiban kerja yang harus dipenuhi. 7. Sanksi jika melanggar ketentuan yang berlaku. Masa perjanjian kerja bagi P3K paruh waktu ditetapkan selama 1 tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan serta evaluasi kinerja. Jam kerja P3K paruh waktu juga akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta karakteristik pekerjaan di masing-masing instansi. Adapun jabatan yang akan ditempati oleh tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu meliputi 1. Guru dan tenaga kependidikan. 2. Tenaga kesehatan. 3. Tenaga teknis. 4. Penegak hukum. 5. Pengelola umum operasional. 6. Penata layanan operasional. 7. Pengelola layanan operasional. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tenaga honorer yang memenuhi kualifikasi dapat lebih siap dalam menghadapi proses seleksi dan pengangkatan sebagai P3K paruh waktu. Hal ini juga memberikan peluang lebih besar bagi tenaga honorer untuk memperoleh status ASN yang lebih jelas dan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat, penting untuk segera mempersiapkan diri dengan memahami prosedur serta persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Menpan RB. Dengan demikian, peluang untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu dapat dimanfaatkan secara optimal. Kebijakan ini merupakan langkah maju dalam reformasi sistem kepegawaian di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Dengan adanya kepastian status bagi tenaga honorer, diharapkan kinerja ASN di berbagai instansi semakin meningkat dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Demikian informasi yang disampaikan, terima kasih.